Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 1 dan bab 2. Yang terdiri bab 1 itu manajemen inovatif di masa sulit, dan yang bab kedua itu perkembangan ilmu manajemen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ariyanti Ayurana Dwita, NPM akhir 013. Saya Sekar Karwifi Denzato dengan NPM akhir 015. Saya Safira Nur Aziza dengan NPM akhir 155. Saya Suci Nur Fatimah dengan NPM akhir 157. Saya Delia Puspitasari dengan NPM akhir 158. Saya Revina Khairunisa Ramadina dengan NPM akhir 160. Saya Utari Nurmansyah dengan NPM akhir 268. Baik, selanjutnya materi yang pertama, bab 1, yaitu definisi manajemen. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Selain itu, manajemen juga disebut dengan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Lalu ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang, serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, contoh perencanaan yang baik dilakukan oleh Time Warner. Berkat perencanaan yang sesama, hampir setiap divisi terlibat dalam promosi film-film besar seperti The Golden Compass, Hairspray, dan trilogi The Lord of the Rings. Yang kedua ada pengelolaan. Pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. Misalnya, karyawan dituntut untuk fasih berbahasa Inggris, maka kantor bisa mengadakan kursus atau pelatihan untuk karyawannya. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan atau leading berarti menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Di era yang syarat dengan ketidakpastian, kompetisi global, dan meningkatnya keberagaman tenaga kerja, kemampuan untuk membentuk budaya, mengomunikasikan tujuan, dan memotivasi karyawan sangat diperlukan bagi keberhasilan bisnis. Dan yang keempat ada pengendalian. Pengendalian atau controlling berarti memonitor aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika diperlukan. Selanjutnya, ada kinerja organisasional. Organisasi sendiri atau organization secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. Entitas sosial berarti terdiri atas 2 atau lebih orang. Berdasarkan definisi manajemen yang telah kita paparkan, tanggung jawab manajer adalah mengordinasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi. Apa sih perbedaan antara efisien dan efektivitas ini? Efektivitas itu organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional.
Ketika organisasi melakukan efisiensi sumber daya, maka berukuran keberhasilannya artinya apakah tujuan efisiensi itu bisa tercapai. Capaian tujuan efisiensi inilah yang dimaksud dengan efektivitas. Maka dari itu, keduanya merupakan nilai penting dari kinerja organisasional. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Khotimah dengan NPM 220130101057. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dengan hubungan antar bagiannya. Keterampilan konseptual mencakup pemikiran, pemrosesan informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Keterampilan konseptual diperlukan oleh semua manajer, tetapi lebih diperlukan oleh manajer puncak. Banyak tanggung jawab manajer puncak seperti pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan inovasi yang membutuhkan pandangan luas. Yang kedua yaitu keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan melalui orang lain, serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Keterampilan ini tercermin lewat kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memimpin, mengkomunikasikan, dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan ini mencakup pengetahuan khusus, kemampuan analisis, serta kompetensi penggunaan alat dan teknik untuk menyelesaikan masalah. Keterampilan teknis ini terutama sangat penting Lalu, apa yang terjadi saat keterampilan gagal? Salah satu kesalahan terbesar adalah kegagalan manajer untuk memahami dan menyesuaikan diri sendiri terhadap perubahan dunia dengan cepat. Masalah lain yang berhubungan adalah para manajer puncak yang menciptakan iklim rasa takut di organisasi sehingga orang-orang pun takut menyatakan kebenaran dan berusaha untuk menghindari kemarahan pimpinan. Akibatnya, berita buruk dilarang dan sinyal penting dari pasar pun terlewatkan. Orang-orang tidak lagi berpikir secara kreatif, menghindar dari tanggung jawab, dan bahkan ragu ke dalam perilaku tidak etis jika perilaku itu sesuai dengan prinsip asal Bapak senang. Lalu ada jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen ini dibagi dua, yaitu perbedaan vertikal. Perbedaan vertikal ini ada berbagai tingkatan. Yang pertama yaitu yang paling atas adalah manajer puncak, lalu tingkat menengah, proyek, dan lini pertama. Yang kedua yaitu perbedaan horizontal. Perbedaan horizontal adalah perbedaan utama dalam tugas manajemen yang berlangsung secara horizontal di seluruh organisasi. Manajer fungsional bertanggung jawab kepada departemen-departemen yang mengerjakan tugas fungsional tunggal dan memiliki karyawan dengan pelatihan dan keterampilan yang serupa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Delia Puspitasari, NPM akhir 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajer. Peran itu sendiri yaitu sejumlah ekspektasi terhadap perilaku manajer. Menurut penelitian, peran itu ada beberapa aktivitas yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada informasi, interpersonal, lalu kemudian ada keputusan. Yang pertama ada peran informasi. Di peran informasi ini tuh para manajer melakukan aktivitas untuk merawat dan membangun jaringan informasi.
Kemudian ada juga monitor, penyebar luas, dan juga juru bicara. Untuk monitor, ini tuh aktivitasnya tuh mencari dan memperoleh informasi. Untuk penyebar luas, yaitu menyebarluaskan informasi dari anggota, organisasi ke yang lainnya, supaya informasi ini tuh dapat bermanfaat. Kemudian untuk juru bicara, aktivitasnya yaitu menyiapkan informasi kepada pihak luar lewat pidato, laporan, atau bisa juga dengan memo. Yang kedua ada peran interpersonal. Peran interpersonal ini berkenaan dengan hubungan dengan orang lain dan juga keterampilan dengan interpersonal yang bakal dibahas. Di sini ada figur pemimpin dan juga penghubung. Figur pemimpin ini aktivitasnya yaitu melakukan tugas seremonial dan juga simbolis seperti menyambut tamu dan juga menandatangani dokumen hukum. Kemudian ada pemimpin. Pemimpin ini aktivitasnya mengarahkan dan juga memotivasi karyawan, melatih dan juga membimbing dengan mengkomunikasi hal-hal dengan bawahan. Kemudian ada penghubung. Penghubung aktivitasnya yaitu membuat rantai informasi dengan baik di dalam maupun di luar organisasi menggunakan email atau telepon. Yang ketiga ada peran keputusan. Di peran keputusan ini para manajer berkenaan dengan peristiwa yang di dalamnya manajer itu harus memutuskan sikap dan juga mengambil keputusan. Di sini tuh ada pengusaha, penanganan gangguan, dan pengalokasi sumber daya dan juga negosiator. Pengusaha ini tuh aktivitasnya menggagas proyek-proyek yang bakal mengidentifikasi ide baru dan juga mendelegasikan tanggung jawab atas ide terhadap orang lain. Kemudian penanganan gangguan ini tuh untuk melakukan tindakan korektif ketika terjadi perselisihan atau konflik yang terjadi, terus juga memecahkan konflik antara atasan dan bawahan. Kemudian pengalokasi sumber daya, ini tuh untuk memutuskan siapa yang berhak memperoleh sumber daya, menjadwalkan penggagas, dan juga menerapkan prioritas. Yang terakhir ada negosiator, ini tugasnya untuk mewakili departemen ketika menegosiasikan sebuah kontrak serikat kerja, kemudian untuk penjualan dan juga pembelian. Selanjutnya ada mengelola usaha kecil dan non-profit. Peran pengusaha juga penting bagi usaha kecil karena peran manajer atau para manajer itu harus berinovasi supaya bisa membantu organisasi mereka mengembangkan ide-ide baru supaya bisa tetap bersaing. Nilai peran pemimpin dan pemroses informasi bagi para manajer usaha kecil itu cenderung rendah dibandingkan para manajer usaha besar. Manajer organisasi dan profit berkomitmen untuk melayani para klien dengan sumber daya terbatas, berfokus untuk mempertahankan biaya organisasi serendah mungkin. Perbedaan utamanya yaitu bahwa para manajer itu organisasi non-profit mengarahkan upaya mereka dan menghasilkan dampak sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sefira Nur Aziza dengan NPM akhir 155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tempat kerja baru. Karakteristik tempat baru menjadi salah satu pengaruh dan penyebab terbentuknya etika seseorang. Olehnya, pentingnya menciptakan sebuah kenyamanan tempat kerja guna meningkatkan produktivitas karyawan. Perbedaannya yaitu ada teknologi, pekerjaan, tenaga kerja, bekerja, dan hubungan. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat kerja lama dicirikan oleh spesialisasi tugas rutin dan prosedur kendali standar. Karyawan biasanya melakukan pekerjaan mereka di satu tempat khusus. Organisasi dikoordinasikan dan dikendalikan dari hierarki vertikal dengan otoritas pengambil keputusan berada di tangan manajer puncak. Sebaliknya, di tempat kerja baru, pekerjaan mengalir bebas dan bersifat fleksibel. Strukturnya lebih rata dan karyawan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersebar luas. Sifat tenaga kerja karyawan yang terberdayakan diharapkan mampu untuk memenuhi sumber daya manusia dan mampu mengembangkan potensi melalui teknologi canggih digital. Di tempat kerja baru diorganisasikan oleh sebuah jaringan. Pekerjaan juga sering bersifat virtual, jam kerja yang lebih fleksibel, dan para manajer dapat mengawasi dan mengkoordinasikan karyawan kapanpun dan dimanapun, di mana para karyawan menyebar luas dengan adanya keberagaman yang bukan hanya orang lokal tertentu saja. Berbeda dengan tempat kerja lama yang masih menggunakan karyawan lokal, di mana cara berkomunikasi masih sering terhambat dan pekerjaan lebih sering dilakukan oleh per individu masing-masing. Selanjutnya yaitu ada kompetensi manajer baru, yakni
Para manajer harus memikirkan pendekatan mereka dalam mengorganisasikan, mengarahkan, dan memotivasi para karyawan, serta menetapkan ekspektasi yang jelas, membimbing karyawan untuk mencapai tujuan melalui visi, nilai-nilai, komunikasi rutin, serta mengembangkan tingkat kepercayaan para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Keterampilan membangun tim sangatlah penting. Karena itu, para manajer haruslah mampu memberdayakan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendekatan terhadap karyawan guna menciptakan efektivitas program kerja mereka. Sukses di tempat kerja baru bergantung kepada kekuatan dan kualitas hubungan kolaboratif dan kerjasama antara manajer dan karyawan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada tahun 1880 hingga tahun 1920, jumlah manajer profesional di Amerika meningkat dari 161.000 menjadi lebih dari 1 juta. Para manajer profesional ini mulai mengembangkan solusi untuk permasalahan pengorganisasian dan meningkatkan produktivitas pekerja. Maka perkembangan manajemen modern pun dimulai dari perspektif klasik. Perspektif klasik ini ada 3. Yang pertama, manajemen ilmiah. Yang kedua, organisasi birokrasi. Yang ketiga, prinsip administrasi. Yang pertama yaitu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah menekankan pekerjaan dan praktik manajemen yang berbasis ilmiah sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Pada tahun 1800-an, Frederick Willow Taylor mengatakan bahwa meningkatkan produktivitas berarti manajemen itu sendiri harus berubah dengan cara yang hanya bisa ditentukan dengan penelitian ilmiah. Namun karena mengabaikan konteks sosial, para pekerja sering merasa dieksploitasi. Hal ini bertentangan dengan harmoni yang diinginkan oleh Frederick. Organisasi birokratis. Pendekatan organisasi birokratis adalah pendekatan sistemasi yang berkembang di Eropa dan memandang organisasi sebagai keseluruhan. Max Weber berpendapat bahwa organisasi harus dikelola secara impersonal dan rasional. Organisasi yang didasarkan kepada otoritas rasional akan lebih efisien dan dapat beradaptasi daripada perseorangan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip administratif. Prinsip-prinsip administratif adalah kajian yang mengutamakan keseluruhan organisasi daripada pekerja individu dengan merinci fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengelolaan, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengendalian. Ini adalah konsep administrasi menurut Henry Fayol. Ada 4. Yang pertama yaitu satu komando, yang maksudnya setiap bawahan menerima perintah satu dan hanya satu atasan. Yang kedua, pembagian kerja. Pekerjaan dibagi guna menghasilkan kinerja lebih baik dengan tenaga yang sama. Kemudian yang ketiga, satu arahan. Artinya aktivitas yang seragam di organisasi dan harus dikelompokkan di bawah satu manajer. Kemudian yang terakhir yaitu rantai skalar. Rantai skalar maksudnya itu adalah rantai otomatis dari tingkat organisasi teratas hingga terbawah dan harus menyertakan semua karyawan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perspektif humanistik. Perspektif humanistik menganggap bahwa interaksi yang efektif dan hubungan manusia adalah pilar utama untuk kesuksesan organisasi. Perspektif humanistik dalam konteks manajemen adalah memberikan yang paling penting untuk memperkuat hubungan, memahami penyebab perbedaan dalam perilaku manusia, sikap karyawan terhadap tempat mereka bekerja, dan juga proses kelompok. Ada 3 komponen penting dari perspektif humanistik dalam konteks organisasi adalah kinerja pekerjaan karyawan akan meningkat ketika mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat oleh manajer mereka. Ahli teori menganalisis hubungan antara motivasi karyawan dan sifat tugas
fokus telah diberikan pada menganalisis hubungan yang kompleks dan interaksi dalam mengatur organisasi. Perspektif humanistik percaya pada pemberdayaan tim, meningkatkan dan memotivasi untuk memberikan keunggulan dalam kinerja dan membangun tim yang kohesif. Selanjutnya ada gerakan hubungan manusia. Gerakan hubungan manusia mengacu pada para peneliti pengembangan organisasi yang memberikan perilaku orang-orang dalam kelompok, khususnya dalam kelompok tempat kerja dan konsep terkait lainnya di bidang seperti psikologi, industri, dan organisasi. Gerakan hubungan manusia didasarkan kepada pemikiran bahwa kontrol paling efektif berasal dari dalam individu pekerja, bukan dari kontrol ketat otoriter. Namun para ahli sepakat dengan satu hal, uang bukan merupakan faktor penyebab peningkatan kinerja. Faktor yang paling diyakini menyebabkan peningkatan kinerja adalah hubungan manusia. Para karyawan memberikan kinerja yang lebih baik ketika manajer memperlakukan mereka secara positif. Selanjutnya ada perspektif sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang terkait ditetapkan. Perspektif sumber daya manusia tetap berfokus kepada partisipasi pekerja dan kepemimpinan yang bijaksana, namun penekanan bergeser sehingga mencangkup tugas harian pekerja. Selanjutnya ada pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku menggunakan metode ilmiah dan memanfaatkan sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, serta disiplin ilmu lain untuk mengembangkan teori mengenai perilaku dan interaksi manusia dalam konteks organisasi. Satu contoh terkait manajemen berbasis pendekatan ilmu perilaku adalah mengembangkan organisasi. Pada tahun 1970-an, pengembangan organisasi berkembang menjadi bidang tersendiri yang menerapkan ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas organisasi lewat kemampuannya menghadapi perubahan, mempererat hubungan internal, dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Sejak saat itu, teknik dan konsep pengembangan organisasi diperluas untuk menangani organisasi dan lingkungan yang makin kompleks. Dan pengembangan organisasi masih menjadi pendekatan penting bagi para karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perspektif ilmu manajemen. Pertama ada teori sistem. Teori sistem adalah kumpulan bagian yang saling terhubung dan berfungsi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. 5 komponen dalam teori sistem antara lain. Pertama ada masukan. Masukan adalah sumber daya materi, manusia, keuangan, atau informasi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua ada proses perubahan. Proses perubahan adalah teknologi produksi yang digunakan oleh manajemen untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Ketiga ada umpan balik. Umpan balik adalah pengetahuan tentang hasil-hasil yang mempengaruhi seleksi masukan pada siklus proses selanjutnya. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan adalah organisasi yang mencakup kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Keluaran, barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran dalam teori sistem. Pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Ketiga ada sinergi. Sinergi adalah suatu keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dan yang keempat adalah subsistem. Subsistem adalah bagian dari sebuah sistem yang saling bergantung. Kedua ada pandangan kontingensi. Pandangan kontingensi menyatakan bahwa apa yang berhasil di suatu situasi mungkin tidak akan berhasil di situasi lain. Ketiga ada manajemen kualitas total.
Manajemen yang berfokus untuk mengelola keseluruhan organisasi dalam memberikan kualitas kepada pelanggan untuk menghadapi persaingan global. Elemen penting dalam manajemen kualitas adalah pertama, ada keterlibatan karyawan. Untuk mencapai kualitas tinggi, seluruh organisasi harus berpartisipasi dalam mengontrol kualitas. Yang kedua, ada fokus pada pelanggan. Semua karyawan berfokus kepada pelanggan, sedangkan perusahaan mencari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan dan mencoba memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Ketiga, ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah penerapan perbaikan rutin dalam jumlah kecil secara bertahap di semua bidang organisasi. Keempat, ada benchmarking atau tolak ukur. Itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari tahu bagaimana perusahaan lain melakukan apa yang mereka lakukan dengan lebih baik untuk ditiru atau diperbaiki. Pemikiran manajemen inovatif di masa sulit. Pertama, ada organisasi pembelajaran. Organisasi yang di dalamnya semua orang berupaya mengenali dan memecahkan masalah sehingga memungkinkan organisasi tersebut untuk senantiasa bereksperimen, belajar, dan mencapai tujuannya. Kedua, ada manajemen rantai pasokan, adalah proses mengelola rantai urutan pemasok dan pembeli, mengurusi semua tahap pemrosesan dari memperoleh bahan baku hingga mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan akhir. Ketiga, ada manajemen hubungan pelanggan, memanfaatkan teknologi informasi modern untuk berhubungan dengan pelanggan serta mengumpulkan dan mengelola data pelanggan dalam jumlah besar. Keempat, ada outsourcing, yaitu mengontrak organisasi lain untuk melakukan fungsi atau kegiatan tertentu yang mampu melakukannya secara efisien biaya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.